Banyak orang kafir mencari kelemahan Islam, salah satunya dengan opini. Katanya Islam cinta damai, tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu faktanya gitu, kita nggak boleh bohong. Ya, salam, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Seperti ya pada cuplikan yang kita saksikan di depan, kalau saya sebagai umat muslim, saya rasanya bingung karena ustadz mana yang harus saya percayai. Inilah yang bisa menjadi bahaya bagi muslim awam, di mana mereka tentu bisa bingung ustadz mana yang mereka harus percaya, karena kedua ustadz ini sebagai penceramah yang terkenal di kalangan muslim tetapi memberikan doktrin yang berbeda kepada umatnya. Lalu kita akan menyaksikan komentar dalam diskusi kedua tokoh muslim membahas tentang agama muslim disebarkan seperti apa. Berikut video selengkapnya. Mas, hari ini kita akan berbicara tentang ada banyak anggapan ya, tudingan kalau Islam itu adalah agama yang mengajarkan kekerasan ya. Jadi Islam itu dianggap sebagai agama yang bukan mengajarkan perdamaian, karena katanya sih di dalam Al-Quran dan hadis itu ada banyak ayat ya yang berbicara tentang kekerasan dan peperangan itu, Mas. Ya. Gimana nih Mas Kajitu menjelaskan hal ini? Ya, kita pertama harus menerima fakta dulu ya. Ayat itu ada, itu. Hadis itu ada. Jadi kalau mau dibilang Islam itu agama peperangan, ayatnya ada. Kita nggak bisa denial kan. Kita nggak bisa Islam agama damai, cinta kasih dan seterusnya. Nggak bisa gitu, karena apa? Ayat dan hadisnya ada. Kita nolak itu kan nggak mungkin. Bahkan ada hadis juga, Mas. Hadis itu ya, di sini An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ayat ini, hadis ini, Mas, itu berbicara tentang bahwa Rasulullah diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka membaca syahadat itu, Mas. Fokusnya beda lah gitu. Tapi kan dalam sejarah Islam sendiri itu, Mas, ada banyak apa ya, penyebaran agama Islam itu, perluasan wilayah itu yang dilakukan melalui perang, bukan dengan cara yang damai gitu, dakwah yang damai. Jadi Islam itu ada yang anggapan itu ya, bahwa Islam itu kan disebarkan dengan cara berperang gitu, bukan dengan cara yang damai, bukan melalui budaya gitu, Mas. Karena kan faktanya seperti itu juga. Betul, memang nggak bisa disalahkan juga sih. Karena orang itu kan lihat sejarah juga ya. Di sejarah kan ada. Sejarahnya ada. Kita bisa berkelit apapun, faktanya memang perang terjadi di mana-mana. Penaklukan negara Islam itu di mana-mana dilakukan gitu. Jadi saya nggak akan menampik sejarah itu ya. Fakta memang sudah berbicara, sejarah sudah ada. Tapi saya harus menegaskan lagi, ada beberapa kategori. Pertama, ketika perang di zaman Nabi ya, dan zaman sahabat lah. Itu kan sebenarnya awalnya untuk bertahan ya. Karena Nabi dimusuhin, mau dibunuh, pindah ke Madinah. Ketika Nabi kuat, akhirnya, loh ini kan musuh. Tapi kemudian versi ini kan berkembang zaman sahabat dan zaman tabi'in. Jadi ada dinasti-dinasti kan, Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, dan seterusnya. Itu motifnya sudah bukan agama sebenarnya, itu politik. Gitu loh. Tapi kan tetap membawa ajaran Islam, agama. Jadi tetap istilahnya ingin menyebarkan agama Islam. Ya itu kan apa namanya, manusianya, itu strategi mereka, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi jangan diulang yang kayak gitu. Mentang-mentang kamu punya pasukan, punya jamaah, lalu kamu komersilkan Islam.
Dikit-dikit ini atas nama Islam. Padahal kamu pengen banyak selir aja, pengen banyak wilayahmu luas aja, pajaknya semakin besar, di sana makmur, kamu ingin menaklukkan. Makanya penaklukan Andalusia, Spanyol, dan seterusnya. Jadi Mas Kajito ingin mengatakan bahwa itu politik, itu kekuasaan. Politik yang diatasnamakan agama. Topengnya agama, tapi dalamnya itu politik. Makanya dinasti-dinasti dulu itu kan bejat-bejat itu. Kan ada tuh dinasti Abbasiyah yang bejat banget itu, ada yang aneh-aneh lah. Yang suka perempuan, suka mabuk dan seterusnya. Ada banyak itu. Karena apa? Karena di situasi di internal sultan kerajaan itu nggak Islam-Islam banget. Mereka hanya politisi. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang Islam, terutama di Indonesia kan masih banyak tuh pengagum. Felix Xiao misalnya kan masih mencintai, mengagungkan ini dinasti zaman keemasan Islam itu ya. Itu kan sebenarnya hanya nostalgia saja orang-orang semacam ini terhadap sesuatu yang dianggap sebagai kejayaan mendirikan Islam. daulah Islam. Daulah Islamiyah. Nah, kan gitu. Islamiyah. Padahal itu sebenarnya hanya politik, strategi politik yang ada embel-embel agamanya. Jadi apa yang dikagumi oleh orang-orang itu sebenarnya hanya politisi saja. Itu bukan salah satu cara untuk menyebarkan Islam. Gitu ya. Karena memang sesudah Nabi wafat itu ya manusia tuh dimerdekakan, dibebaskan untuk mendirikan firqah masing-masing. Ada yang berbentuk itu kan pemerintah politik kita kan berbeda-beda dari zaman sahabat itu kan. Ada yang ditunjuk, ada yang musyawarah, ada yang kemudian pakai dinasti. Kan itu sesudah sahabat dinasti-dinasti itu. Zaman Nabi nggak ada. Makanya kesultanan Umayyah, kesultanan macam-macam itu ya itu hanya tradisi politik saja sebenarnya. Jadi murni kekuasaan. Kekuasaan saja. Tapi membawa embel-embel Islam. Betul. Bahkan perang Tapi kan salib itu juga begini gitu. Mas, ketika semakin luas wilayah itu agama Islam juga semakin lebar, semakin luas, semakin banyak gitu kan. Tapi jujur, memang ayat-ayat kekerasan ada, ayat-ayat perang ada, hadis ada, apalagi penaklukan sejarah itu ada. Kita nggak menolak itu karena agama lain juga ada gitu loh. Juga Mas, bagaimana dengan keberadaan kelompok ekstremis ya, yang mana mereka sering mengutip Al-Qur'an ya atau hadis untuk membenarkan tindakan mereka. Ya. Ini kan juga menggambarkan memang ada hubungannya gitu loh, bahwa tindakan mereka itu seakan-akan dibenarkan oleh Al-Qur'an dan hadis itu. Betul, setuju. Makanya itu kan kita kan nggak mungkin menghapus Quran kan. Ayatnya revisi nih nggak cocok, nggak mungkin. Karena itu dokumen sejarah, gitu. Kita melihatnya harus begitu. Itu dokumen sejarah, harus kita baca baik-baik. Kita sesuaikan konteksnya, tafsirnya juga harus kita pahami secara benar. Kalau kita di Ukraina dan kita diserang oleh negara lain, pakailah ayat itu. Baqatiluhum. Oke, silahkan. Perangi mereka. Wah, suruhum. Kepung mereka, silahkan. Gitu loh. Kalau dalam konteksnya perang. Konteksnya Darul Harb, negara perang, daerah perang, atau di Yaman. Ini para Habib nih kalau mau pulang ke Yaman dan di sana masih mau jihad, ada itu Darul Harb misalnya, yang ini masih gontok-gontokan gitu kan. Itu boleh pakai ayat-ayat semacam itu gitu loh. Artinya mereka ingin hifdzun nafs, menjaga keselamatan, menyelamatkan nyawa. Itu boleh, tapi kalau kayak Indonesia yang damai, Singapura yang damai, Malaysia yang damai, pakai ayat-ayat perang ya salah gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ayatnya, ini orangnya aja yang goblok banget kan, nggak berkembang gitu loh. Karena kan banyak Mas kelompok konservatif itu menggunakan ayat karena perang itu, mereka ayat kekerasan itu. Katak dalam tempurung. Kalau mereka wawasannya luas, bergaulnya luas, nggak akan begitu. Makanya kenapa orang-orang konservatif itu biasanya kelompok yang nggak terdidik ya. Kalaupun terdidik, dia pergaulannya nggak luas. Jadi antar kelompoknya aja. Makanya hidupnya masih seperti zaman jahiliyah ketika ayat-ayat perang diturunkan. Hukumnya masih hukum Arab barbar, nyuri potong tangannya. Gitu. Tapi kan memang ada di dalam Al-Quran itu kan. Ya, jadi ada. kayak ayat-ayat yang
memerintahkan hukuman dengan cambuk, dengan potong tangan, itu kan ada di dalam Ya. Al-Quran. Jadi gini, logikanya begini loh. Kalau di zaman orang punya anak perempuan dikubur, ya, orang perang jadi hobi, bahkan sudah jelas peraturan nenek moyang, ini adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan suci yang nggak boleh perang, dilanggar. Di orang yang hobi perang barbar, kalau kita berhukuman modern, misalnya orang nyuri, kita penjara kasih makan, semua orang di Arab akan nyuri. Ngapain kita nggak usah nyari makan, no? Mending nyuri, di penjara dikasih makan. Kok di sesaat itu begitu, orang makan aja susah, gitu loh. Makanya nggak bisa kalau kamu pakai hukum modern di zaman barbar, nggak masuk. Orang berzina, ya udahlah kita ceraikan aja, kita pisah gono gini, nggak ada gono gini, wong istri properti kok. Waktu itu dikasih ke orang bebas saja kok, gitu loh, kayak barang. Gimana kita menyelesaikan hukum sosial dalam kondisi masyarakat yang kacau itu? Hukumnya juga hukum kacau, hukum darurat. Apakah kita mau mundur ke zaman barbar, ke orang-orang yang bodoh-bodoh itu, yang nggak paham tentang hak asasi manusia, nggak paham tentang logika modern, nggak paham tentang kehidupan yang damai, yang indah, gitu kan? Ya kalau mau mundur ya silakan, itu hanya kelompok-kelompok yang saya bilang tadi nggak berkembang gitu loh. Jadi Mas Kelompok-kelompok Kajito ingin mengatakan bahwa hukum potong tangan yang ada dalam Quran itu memang saat itu kondisinya itu memaksa untuk Harus. harus seperti itu gitu ya. Iya, kalau pakai hukum modern nggak laku, nggak ada. Misalnya tadi kan orang mencuri kita potong, kita penjara misalnya. Nggak ada, orang akan nyuri semua, enak banget di penjara dikasih makan, ya kan? Ada rumahnya, ada tempatnya, dia tidurnya ngampar-ngampar, gitu ya. pakai tenda di mana-mana. Gimana orang Arab dari zaman dulu? Ada yang punya rumah itu banyak yang pakai tenda, orang Badui itu. Jadi nggak bisa, makanya hukum syariat yang diturunkan, yang dicambuk, ya kan dipakai di Aceh lagi. Ini nggak dipakai bagaimana ya? Itu loh. Itu kan hukum barbar, hukum zaman bahla, zaman orang-orang manusia masih bodoh-bodoh. Masa kita mau ikut-ikutan bodoh gitu loh. Hukum modern dipakai untuk orang-orang modern, hukum barbar dipakai untuk orang barbar gitu. Karena nggak bisa orang barbar dihukumi modern dan orang modern dihukumi barbar, kecuali orang-orang bodoh tadi, ya, yang hidup di zaman modern, tapi pola pikirnya masih orang barbar. Ya, ini begini, ada pertanyaan juga seperti ini, pernyataan Mas. Kalau memang Islam itu agama yang mengajarkan kedamaian, ya, kenapa kok banyak negara Islam, ya, negara mayoritas, ya, negara Islam itu mengapa mereka masih suka berperang? Gitu loh. Betul. Kenapa? Ya, itu tadi memang kelompok-kelompok ini selain isinya konservatif juga orang-orang ini kan punya kepentingan sebenarnya ya. Katakanlah yang suka seperti itu kan sebenarnya militan ya, kelompok teroris lah kita sebutnya begitu ya. Kalau mereka menyebutnya kayak jihadis. Makanya jihadis gitu ya. Karena dasarnya jihad tadi. Jihad. Tapi itu teroris saja, kelompok ekstremis lah ya. Kalau Islam yang masyarakat yang memiliki hukum ya, apapun hukumnya ya, itu nggak akan memakai doktrin-doktrin perang semacam itu. Jadi yang memakai hukum-hukum itu ya milisi. Kenapa milisi memakai itu? Kan banyak faktornya. Pertama, kadang dia proksi. Seperti di Suriah dulu ada proksi Amerika, proksi Rusia, proksi Turki, gitu ya. Proksi macam-macam lah. Udah ada banyak proksi yang bermain di sana. Jadi milisi-milisi ini bahkan nggak ngerti. Dia berperang ya prinsipnya untuk membela Islam, gitu kan. Padahal mereka tuh proksi, dibiayai dan didanai oleh kelompok-kelompok yang ingin wilayah itu kacau supaya bisa dirampok sumber dayanya. Jadi kalau ada, kenapa sih negara-negara Islam masih lebih perang? Itu kan negara yang kacau tadi ya. Kalau negaranya negara demokratis ya, negaranya seperti Malaysia kan nggak perang juga kan. Negaranya seperti Arab Saudi masih perang di Yaman. Nah, itu karena kepentingan politik sebenarnya, bukan kepentingan agama. Karena dua-duanya Islam, gitu loh. Yeah. Makanya itu yang terjadi. Jadi nggak semua hal ya konflik di dunia ini itu murni agama motifnya. Ada yang politik pura-puranya
untuk kepentingan agama. Itu termasuk di Afghanistan kan, Deobandi itu kan. Ya kalau di Arab namanya Wahabi, kalau di sana Deobandi. Sama aja. Mereka ingin Islam syariat ditegakkan dengan sekafah-kafahnya. Orang nyuri dipotong tangannya. Orang ini dirajam, gitu kan. Ada banyak lah, dicambuk, kalau mabuk kamu dicambuk. Nah, itu. Jadi orang-orang barbar ini yang hidup di gunung, kemudian merasa mereka kafah, yang nggak berkembang otaknya ya, yang pergaulannya juga di gunung aja, nggak kemana-mana. Akhirnya melihat orang makmur, orang, wah kok istrinya cantik-cantik ya, kok anaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, wah kita rebut ini. Alasannya apa? Ya itu karena mereka mundur. Mereka mundur, terbelakang, miskin, bodoh, melihat orang lebih baik, karena mereka yang perempuan nggak pakai jilbab, karena mereka hidupnya sekuler, akhirnya dianggap murtad, kafir, bisa diperangi, hartanya boleh dirampok, terus ada pembenaran, gitu loh. Padahal tuh kita melihat ayat-ayat perang, hadis-hadis perang itu sebagai dokumen sejarah. Dulu banget ya, kondisinya barbar masyarakat. Kalau Islam nggak begitu, selesai. Tapi kan sekarang nggak begitu. Jadi kalau menurut Mas Kaji itu bagaimana seharusnya umat Islam itu membaca ayat-ayat atau hadis yang mengajarkan, yang berbicara tentang kekerasan dan peperangan itu? Ya, yang pertama apakah ya ditafsir ulang atau gimana Mas? Ya, saya berharap umat Islam semua, yang termasuk yang milisi, yang ekstremis dan semua umat Islam, yang pertama adalah mereka belajar agama secara benar. Itu dulu. Belajar agama sungguh-sungguh. Kan banyak teroris yang goblok. Ayat Quran nggak paham, tafsir nggak paham, hadis nggak paham, pokoknya apa kata pimpinan, kan mereka pasukan, milisi kan. Kapan ngajinya? Nggak ada ngaji-ngajian mereka itu. Apa doktrinnya? Perang-perang, bom, masuk surga, dapat bidadari 72.000 dan seterusnya. Doktrin-doktrin semacam itu, mereka bodoh. Orang-orang konservatif itu kebanyakan juga bodoh. Bodoh dalam arti mungkin mereka belajar agama, tapi mereka tidak bergaul, hidupnya homogen. Islam semua, kelompoknya HTI semua. Dan mereka menganggap bahwa pemahaman mereka, penafsiran mereka itu adalah yang paling benar, Mas. Nah, itu menunjukkan kebodohan mereka. Tafsir aja ratusan ribuan tafsir. Satu ayat itu bisa 10-15 halaman tafsir, satu ayat ya. Apakah mereka baca semuanya? Enggak, saya yakin enggak. Di tafsir itu sendiri ada banyak pendapat ya. Imam Tobari itu kan, sahabat ini bilang ini, sahabat ini bilang ini. Banyak banget sahabat ininya. Makanya nggak ada tafsir tunggal, makna tunggal tuh nggak ada. Kalau ada itu orang goblok, orang bodoh tadi yang baru belajar sekelumit mengatakan dirinya paham agama. Kalau orang paham agama nggak bakal begitu. Makanya kiai-kiai kita yang alim, yang alamah itu malah nggak ingin menonjolkan diri, malu gitu loh. Karena dia semakin dia paham, itu seperti orang menggali lubang. Semakin dalam dia gali, semakin gelap yang dia lihat. Orang kalau semakin paham agama, semakin merasa bodoh, semakin merasa nggak tahu, gitu. Makanya kelompok-kelompok konservatif itu, kalau mereka memang otaknya berkembang, mau kumpul sama orang lain, non-muslim dengan firqah lain dan kelompok lain, gitu ya, supaya tafsirannya berkembang, ilmunya juga bertambah, gitu. Itu saya yakin nggak akan jadi konservatif. Ya bagaimana mereka bisa bergabung atau berinteraksi dengan kelompok yang lain, Man? Karena kan mereka menganggap kadang ya bahwa siapapun kelompok yang di luar mereka, pemahaman yang berbeda dengan mereka, ya mereka kadang dianggap salah, bahkan mengkafirkan itu. Ya, itu kan tugas bersama sebenarnya kan. Jadi kenapa kelompok-kelompok ini muncul? Karena mereka ada circle yang berdakwah untuk itu, gitu loh. Itu bukan tunggal, jadi nggak tiba-tiba orang jadi konservatif, nggak mungkin. Pasti ada dedengkotnya satu. Ada. Dan biasanya motifnya apa itu, Mas? Ya, dakwah banyak. Ada yang jadikan proksi juga. Jadi Wahabisme misalnya berkembang di Indonesia itu kan proksi Arab Saudi. Syiah berkembang di Indonesia itu kan proksi Iran, gitu. Ada banyak, ini motifnya banyak ya. Ada HTI, motifnya apa? Ingin menguasai juga. Ada apalagi Ikhwanul Muslimin yang kemudian jadi PKS.
Apa motifnya? Sama, kekuasaan juga. Ada banyak lah ya. Tapi intinya bahwa apapun motifnya, itu bukan bukan tanggung jawab satu orang, itu tanggung jawab bersama. Pertama siapa? Pemerintah. Pemerintah jangan bodoh dong. Kan udah tahu ada kelompok konservatif kok dibiarin. Gitu. Makanya mereka harus punya program. Kementerian Agama tuh ngapain sih? Tugasnya salah satunya ini sebenarnya gitu loh. Itu pemerintah agama Kementerian Agama itu tugasnya salah satunya itu menangkal konservatisme. Jadi orang kamu boleh punya keyakinan, tapi kamu nggak usah mengkafirkan yang lain, nggak usah menganggap yang lain sesat. Silahkan, itu bebas agamamu, pendapatmu, itu hakmu. Kan itu yang harus disebarkan. Kemudian yang bertanggung jawab selanjutnya adalah ulama, ustadz. Udah tahu nih ada ulama konservatif, ustadznya dakwahnya masih nggak jelas gitu kan. Kamu harus sadar bahwa ini bibit ini supaya dia tahu bahwa ada ajaran lain loh, tafsir lain loh. Itu kan harus dikeluarkan. Untungnya sekarang banyak sih di YouTube juga. Banyak ulama-ulama NU itu ya, Gus-Gus, dan itu sudah main YouTube gitu loh. Itu untungnya begitu. Dulu kan enggak, ini dikuasai oleh kelompok konservatif. Kemudian juga masyarakat gitu. Kan ada tuh masyarakat kadang kan di RT Mas Firdaus atau di RT saya, di kompleks saya misalnya. Itu kan kadang ada yang konservatif banget, yang sedikit-sedikit dia vokal. Itu masyarakat juga harus vokal gitu loh. Jangan semua diatur oleh segelintir orang ini, akhirnya semua dikonservatifkan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini haram. Padahal kan nggak hanya satu pendapat gitu loh. Dan masyarakat harus speak up. Kalau ada hukum negara, pakai hukum negara. Hukum Islam nggak dipakai. Hukum agama nggak dipakai. Oh, nggak ada hukum negara, kok ngapain kamu pakai hukum agama? Arab Saudi yang negara Islam aja hukumnya udah berubah gitu loh. Apalagi kita yang bukan negara agama. Ini yang harus jadi standar ya. Jadi semua orang, bukan hanya pemerintah, bukan hanya menteri, aparat gitu ya, ulama, tapi seluruh masyarakat juga harus jangan dibiarkan, karena mereka itu memang kecil sedikit. Tapi kalau ini terus ajarannya dibiarkan kayak di Afghanistan tuh, di Ubandi itu, akhirnya berkembang liar kan, luas, bisa menguasai negara. Ya kan, Taliban itu kan. Iya, di Taliban itu. Itu kan ajarannya Deobandi namanya. Itu sama kayak Wahabi, keras dia. Kembali ke Quran sesuai dengan teksnya, tekstualis ya. Kelompok yang menafsirkan semau udelnya. Ya gini akhirnya. Rusak nama Islam gara-gara kelompok yang bodoh, terbelakang, barbar, dan tidak berkembang. Itu Mas. Oke. Terima kasih Mas Gajito. Sama-sama Mas. Ngaji yang menarik ya. Alhamdulillah. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan mudah mengkafirkan orang lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabatku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang telah kita simak bersama-sama bahwa umat muslim ini selalu menuduhkan kepada umat Kristiani sebagai perusak akidah mereka. Tetapi faktanya mereka sepertinya kurang luas dalam menjangkau para ulamanya sendiri. Dan kita juga menyimak dalam diskusi ini dibenarkan bahwa memang agama muslim itu disebarkan melalui peperangan. Ini tidak bisa dibungkir lagi karena tokoh-tokoh muslim ini menyampaikan berdasarkan fakta dan sejarah. Ya, kiranya video ini bisa mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Shalom. Banyak orang kafir mencari kelemahan Islam, salah satunya dengan opini. Katanya Islam cinta damai, tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya.
Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Ya, salam, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Seperti ya pada cuplikan yang kita saksikan di depan, kalau saya sebagai umat muslim, saya rasanya bingung karena ustadz mana yang harus saya percayai. Inilah yang bisa menjadi bahaya bagi muslim awam, di mana mereka tentu bisa bingung ustadz mana yang mereka harus percaya, karena kedua ustadz ini sebagai penceramah yang terkenal di kalangan muslim tetapi memberikan doktrin yang berbeda kepada umatnya. Lalu kita akan menyaksikan komentar dalam diskusi kedua tokoh muslim membahas tentang agama muslim disebarkan seperti apa. Berikut video selengkapnya. Mas, hari ini kita akan berbicara tentang ada banyak anggapan ya, tudingan kalau Islam itu adalah agama yang mengajarkan kekerasan ya. Jadi Islam itu dianggap sebagai agama yang bukan mengajarkan perdamaian, karena katanya sih di dalam Al-Quran dan hadis itu ada banyak ayat ya yang berbicara tentang kekerasan dan peperangan itu, Mas. Ya. Gimana nih Mas Kajitu menjelaskan hal ini? Ya, kita pertama harus menerima fakta dulu ya. Ayat itu ada, itu. Hadis itu ada. Jadi kalau mau dibilang Islam itu agama peperangan, ayatnya ada. Kita nggak bisa denial kan. Kita nggak bisa Islam agama damai, cinta kasih dan seterusnya. Nggak bisa gitu, karena apa? Ayat dan hadisnya ada. Kita nolak itu kan nggak mungkin. Bahkan ada hadis juga, Mas. Hadis itu ya, di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ayat ini, hadis ini, Mas, itu berbicara tentang bahwa Rasulullah diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka membaca syahadat itu, Mas. Fokusnya beda lah, gitu. Tapi kan dalam sejarah Islam sendiri itu, Mas, ada banyak apa ya, penyebaran agama Islam itu, perluasan wilayah itu yang dilakukan melalui perang, bukan dengan cara yang damai gitu, dakwah yang damai. Jadi Islam itu ada yang anggapan itu ya, bahwa Islam itu kan disebarkan dengan cara berperang gitu. Bukan dengan cara yang damai, bukan melalui budaya gitu, Mas. Karena kan faktanya seperti itu juga. Betul, memang nggak bisa disalahkan juga sih. Karena orang itu kan lihat sejarah juga ya. Di sejarah kan ada. Sejarahnya ada. Kita bisa berkelit apapun, faktanya memang perang terjadi di mana-mana. Penaklukan negara Islam itu di mana-mana dilakukan gitu. Jadi saya nggak akan menampik sejarah itu ya. Fakta memang sudah berbicara, sejarah sudah ada. Tapi saya harus menegaskan lagi, ada beberapa kategori. Pertama, ketika perang di zaman Nabi ya, dan zaman sahabat lah. Itu kan sebenarnya awalnya untuk bertahan ya. Karena Nabi dimusuhin, mau dibunuh, pindah ke Madinah. Ketika Nabi kuat, akhirnya, loh ini kan musuh. Tapi kemudian versi ini kan berkembang zaman sahabat dan zaman tabi'in. Jadi ada dinasti-dinasti kan, Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, dan seterusnya. Itu motifnya sudah bukan agama sebenarnya, itu politik, gitu loh. Tapi kan tetap membawa ajaran Islam, agama. Jadi tetap istilahnya ingin menyebarkan agama Islam. Ya, itu kan apa namanya, manusianya, itu strategi mereka, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi jangan diulang yang kayak gitu. Mentang-mentang kamu punya pasukan, punya jamaah, lalu kamu komersilkan Islam. Dikit-dikit ini atas nama Islam, padahal kamu pengen banyak selir aja, pengen banyak wilayahmu luas aja, pajaknya semakin besar, di sana makmur, kamu ingin menaklukkan, makanya penaklukan Andalusia, Spanyol, dan seterusnya. Jadi Mas Kajito ingin mengatakan bahwa itu politik, itu kekuasaan. Politik yang diatasnamakan agama, topengnya agama, tapi dalamnya itu politik. Makanya dinasti-dinasti dulu itu kan bejat-bejat itu.
Kan ada tuh dinasti Abbasiyah yang bejat banget itu, ada yang aneh-aneh lah, yang suka perempuan, suka mabuk dan seterusnya. Ada banyak itu. Karena apa? Karena di situasi di internal sultan kerajaan itu nggak Islam-Islam banget. Mereka hanya politisi. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang Islam, terutama di Indonesia kan masih banyak tuh pengagum. Felix Xiao misalnya kan masih mencintai, mengagungkan ini dinasti zaman keemasan Islam itu ya. Itu kan sebenarnya hanya nostalgia saja orang-orang semacam ini terhadap sesuatu yang dianggap sebagai kejayaan yang mendirikan daulah Islam. Daulah Islamiyah. Nah, kan gitu. Islamiyah. Padahal itu sebenarnya hanya politik, strategi politik yang ada embel-embel agamanya. Jadi apa yang dikagumi oleh orang-orang itu sebenarnya hanya politisi saja. Itu bukan salah satu cara untuk menyebarkan Islam, gitu ya. Karena memang sesudah Nabi wafat itu ya manusia tuh dimerdekakan, dibebaskan untuk mendirikan firqah masing-masing. Ada yang berbentuk itu kan pemerintah politik kita kan berbeda-beda dari zaman sahabat itu kan. Ada yang ditunjuk, ada yang musyawarah, ada yang kemudian pakai dinasti. Kan itu sudah sahabat dinasti-dinasti itu. Zaman Nabi nggak ada. Makanya kesultanan Umayyah, kesultanan macam-macam itu ya itu hanya tradisi politik saja sebenarnya. Jadi murni kekuasaan. Kekuasaan saja. Tapi membawa embel-embel Islam. Betul. Bahkan perang Tapi kan salib itu juga begini gitu. Mas, ketika semakin luas wilayah itu agama Islam juga semakin lebar, semakin luas, semakin banyak gitu kan. Tapi jujur, memang ayat-ayat kekerasan ada, ayat-ayat perang ada, hadis ada, apalagi penaklukan sejarah itu ada. Kita nggak menolak itu karena agama lain juga ada gitu loh. Juga Mas, bagaimana dengan keberadaan kelompok ekstremis ya, yang mana mereka sering mengutip Al-Quran ya atau hadis untuk membenarkan tindakan mereka. Ya. Ini kan juga menggambarkan memang ada hubungannya gitu loh, bahwa tindakan mereka itu seakan-akan dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis itu. Betul, setuju. Makanya itu kan kita kan nggak mungkin menghapus Quran kan. Ayatnya revisi nih nggak cocok, nggak mungkin. Karena itu dokumen sejarah, gitu. Kita melihatnya harus begitu. Itu dokumen sejarah, harus kita baca baik-baik. Kita sesuaikan konteksnya, tafsirnya juga harus kita pahami secara benar. Kalau kita di Ukraina dan kita diserang oleh negara lain, pakailah ayat itu. Baqatiluhum. Oke, silahkan. Perangi mereka. Wah, suruhum. Kepung mereka, silahkan. Gitu loh. Kalau dalam konteksnya perang. Konteksnya Darul Harb, negara perang, daerah perang, atau di Yaman. Ini para Habib nih kalau mau pulang ke Yaman dan di sana masih mau jihad, ada itu Darul Harb misalnya, yang ini masih gontok-gontokan gitu kan. Itu boleh pakai ayat-ayat semacam itu gitu loh. Artinya mereka ingin hifdzun nafs, menjaga keselamatan, menyelamatkan nyawa. Itu boleh, tapi kalau kayak Indonesia yang damai, Singapura yang damai, Malaysia yang damai, pakai ayat-ayat perang ya salah gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ayatnya, ini orangnya aja yang goblok banget kan, nggak berkembang gitu loh. Karena kan banyak Mas, kelompok konservatif itu menggunakan ayat karena perang itu, mereka kekerasan itu. Kata dalam tempurung. Kalau mereka wawasannya luas, bergaulnya luas, nggak akan begitu. Makanya kenapa orang-orang konservatif itu biasanya kelompok yang nggak terdidik ya. Kalaupun terdidik, dia pergaulannya nggak luas. Jadi antar kelompoknya aja. Makanya hidupnya masih seperti zaman jahiliyah ketika ayat-ayat perang diturunkan. Hukumnya masih hukum Arab barbar, nyuri potong tangannya gitu. Tapi kan memang ada di dalam Al-Quran itu kan. Ya, jadi ada. kayak ayat-ayat yang memerintahkan hukuman dengan cambuk, dengan potong tangan, itu kan ada di dalam Al-Quran. Jadi gini, logikanya begini loh. Kalau di zaman orang punya anak perempuan dikubur, ya, orang perang jadi hobi, bahkan sudah jelas peraturan nenek moyang, ini adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan suci yang nggak boleh perang, dilanggar.
Di orang yang hobi perang barbar, kalau kita hukuman modern, misalnya orang nyuri, kita penjara kasih makan. Semua orang di Arab akan nyuri. Ngapain kita nggak usah nyari makan, no? Mending nyuri, di penjara dikasih makan. Kondisi saat itu begitu, orang makan aja susah. Gitu loh. Makanya nggak bisa kalau kamu pakai hukum modern di zaman barbar. Nggak masuk. Orang berzina, ya udahlah kita ceraikan aja, kita pisah gono gini. Nggak ada gono gini, wong istri properti kok. Waktu itu dikasih ke orang bebas saja kok, gitu loh, kayak barang. Gimana kita menyelesaikan hukum sosial dalam kondisi masyarakat yang kacau itu? Hukumnya juga hukum kacau, hukum darurat. Apakah kita mau mundur ke zaman barbar, ke orang-orang yang bodoh-bodoh itu, yang nggak paham tentang hak asasi manusia, nggak paham tentang logika modern, nggak paham tentang kehidupan yang damai, yang indah, gitu kan? Ya kalau mau mundur ya silakan, itu hanya kelompok-kelompok yang saya bilang tadi nggak berkembang gitu loh. Jadi Mas Kajito ingin mengatakan bahwa hukum potong tangan yang ada dalam Quran itu memang saat itu kondisinya itu memaksa untuk harus seperti itu gitu ya. Iya. Kalau pakai hukum modern nggak laku, nggak ada. Misalnya tadi kan orang mencuri kita potong, kita penjara misalnya. Nggak ada, orang akan nyuri semua, enak banget di penjara dikasih makan, ya kan? Ada rumahnya, ada tempatnya, dia tidurnya ngampar-ngampar, gitu ya? Pakai tenda di mana-mana. Gimana orang Arab dari zaman dulu? Ada yang punya rumah itu banyak yang pakai tenda, orang Badui itu, gitu. Jadi nggak bisa, makanya hukum syariat yang diturunkan, yang dicambuk, ya kan dipakai di Aceh lagi. Ini nggak dipakai bagaimana ya? Itu loh. Itu kan hukum barbar, hukum zaman bahla, zaman orang-orang manusia masih bodoh-bodoh. Masa kita mau ikut-ikutan bodoh gitu loh. Hukum modern dipakai untuk orang-orang modern, hukum barbar dipakai untuk orang barbar gitu. Karena nggak bisa orang barbar dihukumi modern dan orang modern dihukumi barbar, kecuali orang-orang bodoh tadi, ya, yang hidup di zaman modern, tapi pola pikirnya masih orang barbar. Ya, ini begini, ada pertanyaan juga seperti ini, pernyataan Mas. Kalau memang Islam itu agama yang mengajarkan kedamaian, ya, kenapa kok banyak negara Islam, ya, negara mayoritas, ya, negara Islam itu mengapa mereka masih suka berperang? Gitu? Betul. Kenapa? Ya, itu tadi memang kelompok-kelompok ini selain isinya konservatif juga orang-orang ini kan punya kepentingan sebenarnya ya. Katakanlah yang suka seperti itu kan sebenarnya militan ya, kelompok teroris lah kita sebutnya begitu ya. Kalau mereka menyebutnya kayak jihadis. Makanya jihadis gitu ya. Karena dasarnya jihad tadi. Jihad. Tapi itu teroris saja, kelompok ekstremis lah ya. Kalau Islam yang masyarakat yang memiliki hukum ya, apapun hukumnya ya, itu nggak akan memakai doktrin-doktrin perang semacam itu. Jadi yang memakai hukum-hukum itu ya milisi. Kenapa milisi memakai itu? Kan banyak faktornya. Pertama, kadang dia proksi. Seperti di Suriah dulu ada proksi Amerika, proksi Rusia, proksi Turki, gitu ya. Proksi macam-macam lah. Udah ada banyak proksi yang bermain di sana. Jadi milisi-milisi ini bahkan nggak ngerti dia berperang ya prinsipnya untuk membela Islam, gitu kan? Padahal mereka tuh proksi, dibiayai dan didanai oleh kelompok-kelompok yang ingin wilayah itu kacau supaya bisa dirampok sumber dayanya. Jadi kalau ada, kenapa sih negara-negara Islam masih hobi perang? Itu kan negara yang kacau tadi ya. Kalau negaranya negara demokratis ya, negaranya seperti Malaysia kan nggak perang juga kan? Negaranya seperti Arab Saudi masih perang di Yaman. Nah, itu karena kepentingan politik sebenarnya, bukan kepentingan agama. Karena dua-duanya Islam, gitu loh. Yeah. Makanya itu yang terjadi. Jadi nggak semua hal ya konflik di dunia ini itu murni agama motifnya. Ada yang politik pura-puranya untuk kepentingan agama. Itu termasuk di Afghanistan kan, di Ubandi itu kan. Ya kalau di Arab namanya Wahabi, kalau di sana di Ubandi. Sama aja. Mereka ingin Islam syariat ditegakkan dengan sekafah-kafahnya. Orang nyuri dipotong tangannya. Orang ini dirajam, gitu kan. Ada banyak lah, dicambuk, kalau mabuk kamu dicambuk. Nah, itu. Jadi orang-orang barbar ini yang hidup di gunung,
kemudian merasa mereka kafah, yang nggak berkembang otaknya ya, yang pergaulannya juga di gunung aja, nggak kemana-mana. Akhirnya melihat orang makmur, orang wah kok istrinya cantik-cantik ya, kok anaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, wah kita rebut ini. Alasannya apa? Ya itu karena mereka mundur. Mereka mundur terbelakang, miskin, bodoh, melihat orang lebih baik. Karena mereka yang perempuan nggak pakai jilbab, karena mereka hidupnya sekuler, akhirnya dianggap murtad, kafir, bisa diperangi, hartanya boleh dirampok, terus ada pembenaran, gitu loh. Padahal tuh kita melihat ayat-ayat perang, hadis-hadis perang itu sebagai dokumen sejarah. Dulu banget ya, kondisinya barbar masyarakat. Kalau Islam nggak begitu, selesai. Tapi kan sekarang nggak begitu. Jadi kalau menurut Mas Kaji itu bagaimana seharusnya umat Islam itu membaca ayat-ayat atau hadis yang mengajarkan, yang berbicara tentang kekerasan dan peperangan itu? Ya, yang pertama apakah ya ditafsir ulang atau gimana Mas? Saya berharap umat Islam semua, yang termasuk yang milisi, yang ekstremis dan semua umat Islam, yang pertama adalah mereka belajar agama secara benar. Itu dulu. Belajar agama sungguh-sungguh. Kan banyak teroris yang goblok. Ayat Quran nggak paham, tafsir nggak paham, hadis nggak paham. Pokoknya apa kata pimpinan, kan mereka pasukan, milisi kan. Kapan ngajinya? Nggak ada ngaji-ngajian mereka itu. Apa doktrinnya? Perang-perang, bom, masuk surga, dapat bidadari 72.000 dan seterusnya. Doktrin-doktrin semacam itu, mereka bodoh. Orang-orang konservatif itu kebanyakan juga bodoh. Bodoh dalam arti mungkin mereka belajar agama, tapi mereka tidak bergaul, hidupnya homogen. Islam semua, kelompoknya HTI semua. Dan mereka menganggap bahwa pemahaman mereka, penafsiran mereka itu adalah yang paling benar, Mas. Nah, itu menunjukkan kebodohan mereka. Tafsir aja ratusan ribuan tafsir. Satu ayat itu bisa 10-15 halaman tafsir satu ayat ya. Apakah mereka baca semuanya? Enggak, saya yakin enggak. Di tafsir itu sendiri ada banyak pendapat ya. Imam Tobari itu kan, sahabat ini bilang ini, sahabat ini bilang ini. Banyak banget sahabat ininya. Makanya nggak ada tafsir tunggal, makna tunggal tuh nggak ada. Kalau ada itu orang goblok, orang bodoh tadi yang baru belajar sekelumit mengatakan dirinya paham agama. Kalau orang paham agama nggak bakal begitu. Makanya kiai-kiai kita yang alim, yang alamah itu malah nggak ingin menonjolkan diri, malu gitu loh. Karena dia semakin dia paham, itu seperti orang menggali lubang. Semakin dalam dia gali, semakin gelap yang dia lihat. Orang kalau semakin paham agama, semakin merasa bodoh, semakin merasa nggak tahu, gitu. Makanya kelompok-kelompok konservatif itu, kalau mereka memang otaknya berkembang, mau kumpul sama orang lain, non-muslim dengan firqah lain dan kelompok lain gitu ya, supaya tafsirannya berkembang, ilmunya juga bertambah gitu. Itu saya yakin nggak akan jadi konservatif. Ya bagaimana mereka bisa bergabung atau berinteraksi dengan kelompok yang lain, Man? Karena kan mereka menganggap kadang ya bahwa siapapun kelompok yang di luar mereka, pemahaman yang berbeda dengan mereka, ya mereka kadang dianggap salah, bahkan mengkafirkan itu. Ya, itu kan tugas bersama sebenarnya kan. Jadi, kenapa kelompok-kelompok ini muncul? Karena mereka ada circle yang berdakwah untuk itu. Gitu loh. Itu bukan tunggal. Jadi nggak tiba-tiba orang jadi konservatif, nggak mungkin. Pasti ada dedengkotnya satu. Ada. Dan biasanya motifnya apa itu, Mas? Ya, dakwah itu banyak. Ada yang jadikan proksi juga. Jadi Wahabisme misalnya berkembang di Indonesia itu kan proksi Arab Saudi. Syiah berkembang di Indonesia itu kan proksi Iran, gitu. Ada banyak, ini motifnya banyak ya. Ada HTI, motifnya apa? Ingin menguasai juga. Ada apalagi Ikhwanul Muslimin yang kemudian jadi PKS. Apa motifnya? Sama, kekuasaan juga. Ada banyak lah ya. Tapi intinya bahwa apapun motifnya itu bukan bukan tanggung jawab satu orang, itu tanggung jawab bersama. Pertama siapa? Pemerintah. Pemerintah jangan bodoh dong. Kan udah tahu ada kelompok konservatif kok dibiarin. Gitu. Makanya mereka harus punya program. Kementerian Agama tuh ngapain sih? Tugasnya salah satunya ini sebenarnya gitu loh. Itu pemerintah agama
Kementerian Agama itu tugasnya salah satunya itu menangkal konservatisme. Jadi orang, kamu boleh punya keyakinan, tapi kamu nggak usah mengkafirkan yang lain, nggak usah menganggap yang lain sesat. Silahkan, itu bebas, agamamu, pendapatmu, itu hakmu. Kan itu yang harus disebarkan. Kemudian yang bertanggung jawab selanjutnya adalah ulama, ustadz. Udah tahu nih ada ulama konservatif, ustadznya masih, dakwahnya masih nggak jelas gitu kan. Kamu harus sadar bahwa ini bibit ini supaya dia tahu bahwa ada ajaran lain loh, tafsir lain loh. Itu kan harus dikeluarkan. Untungnya sekarang banyak sih di YouTube juga. Banyak ulama-ulama NU itu ya, Gus-Gus, dan itu sudah main YouTube gitu loh. Itu untungnya begitu. Dulu kan enggak, ini dikuasai oleh kelompok konservatif. Kemudian juga masyarakat gitu. Kan ada tuh masyarakat kadang kan di RT Mas Firdaus atau di RT saya, di kelompok kompleks saya misalnya. Itu kan kadang ada yang konservatif banget, yang sedikit-sedikit dia vokal. Itu masyarakat juga harus vokal gitu loh. Jangan semua diatur oleh segelintir orang ini, akhirnya semua dikonservatifkan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini haram. Padahal kan nggak hanya satu pendapat gitu loh. Dan masyarakat harus speak up. Kalau ada hukum negara, pakai hukum negara. Hukum Islam nggak dipakai. Hukum agama nggak dipakai. Oh, nggak ada hukum negara, kok ngapain kamu pakai hukum agama? Arab Saudi yang negara Islam aja hukumnya udah berubah gitu loh. Apalagi kita yang bukan negara agama. Ini yang harus jadi standar ya. Jadi semua orang, bukan hanya pemerintah, bukan hanya menteri, aparat gitu ya, ulama, tapi seluruh masyarakat juga harus jangan dibiarkan, karena mereka itu memang kecil sedikit. Tapi kalau ini terus ajarannya dibiarkan kayak di Afghanistan tuh, di Ubandi itu, akhirnya berkembang liar kan, luas, bisa menguasai negara. Ya kan, Taliban itu kan. Iya, di Taliban itu. Itu kan ajarannya Deobandi namanya. Itu sama kayak Wahabi, keras dia. Kembali ke Quran sesuai dengan teksnya, tekstualis ya. Kelompok yang menafsirkan semau udelnya. Ya gini akhirnya. Rusak nama Islam gara-gara kelompok yang bodoh, terbelakang, barbar, dan tidak berkembang. Itu Mas. Oke. Terima kasih Mas Gajito. Sama-sama Mas. Ngaji yang menarik ya. Alhamdulillah. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan mudah mengkafirkan orang lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabatku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang telah kita simak bersama-sama bahwa umat muslim ini selalu menuduhkan kepada umat Kristiani sebagai perusak akidah mereka. Tetapi faktanya mereka sepertinya kurang luas dalam menjangkau para ulamanya sendiri. Dan kita juga menyimak dalam diskusi ini dibenarkan bahwa memang agama muslim itu disebarkan melalui peperangan. Ini tidak bisa dibungkir lagi karena tokoh-tokoh muslim ini menyampaikan berdasarkan fakta dan sejarah. Ya, kiranya video ini bisa mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Shalom.